Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada sore hari ini tepatnya kita bisa bertemu dengan cara bermuajahah secara virtual, dimana pada kali ini pembahasan kita adalah pemuda cinta tanah air, dimana pemuda adalah sebuah calon tokoh pada masa yang akan datang. Jadi kesuksesan sebuah bangsa, kesuksesan sebuah negara, kesuksesan agama berikutnya atau pemimpin-pemimpin agama dan sebagainya adalah pemuda pada masa sekarang. Dimana pemuda zaman sekarang yang sering terlena dengan permainan HP, jalan-jalan dan sebagainya, sering kita terlena dengan duniawi. Namun dimana para pemuda sekarang justru sering lupa mengenai tanggung jawabnya sebagai pemimpin pada masa yang akan datang. Kemudian dimana kita sudah diberikan banyak sekali contoh mengenai peran pemuda dalam cinta tanah airnya, dimana pada awal mula kemerdekaan Indonesia, dimana pemuda berbagai wilayah dari Jong Java, Jong Madura, Jong Celebes dan sebagainya, mereka sebuah kelompok-kelompok kecil yang pada awalnya adalah kelompok kedaerahan yang mereka kurang dalam masa, dimana mereka sering kalah ketika dalam kelompok kecil ini. Namun pada Kongres Pemuda yang pertama pada tahun 1927, di mana menghasilkan sebuah cita-cita negara Indonesia, yaitu sebuah kemerdekaan negara Indonesia. Kemudian dari kelompok-kelompok kecil tersebut pada tanggal 28 Oktober 1928, di mana mereka merumuskan sebuah jargon atau kekuatan yang sering kita peringati pada tanggal tersebut, yaitu peringatan Sumpah Pemuda, di mana Sumpah Pemuda tersebut tak lepas dari peran agama juga, di mana banyak tokoh-tokoh negara, tokoh-tokoh dari kelompok-kelompok tersebut juga dari beragama Islam, di mana dari Jong Java banyak sekali tokoh-tokoh santri yang dipimpin pada waktu itu adalah Kiai Hasyim Asy'ari, di mana beliau memimpin untuk mengerahkan santri-santrinya untuk membela bangsa Indonesia. Jadi kemudian apa yang kita ambil dari hal tersebut? Pada masa tersebut perang kita adalah perang senjata dengan para penjajah yang datang pada negara kita, tanah air kita dan agama kita. Kemudian apa yang harus kita lakukan pada masa sekarang? Bagaimana kita memerangi orang-orang sekarang, penjajah zaman sekarang? Penjajah zaman sekarang berbeda dengan penjajah pada masa lampau, di mana penjajah sekarang adalah penjajah tanpa
senjata. Yang pertama perang rasa, kemudian ideologi terutama. Nah, ideologi sering terjadi khilafah dan sebagainya. Itu adalah sebuah pemikiran-pemikiran yang harus kita perangi. Nah, dan hal tersebut kita harus bisa mempelajarinya sebelum kita menuntaskannya. Jadi mungkin cukup sekian, hanya sedikit ilmu yang saya bisa sampaikan. Banyak salahnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.